Bismillahirrahmanirrahim. Apa al-a'ud? Dijelaskan oleh para ulama bahwa Nabi sendiri yang langsung mentafsirkan makna al-a'ud, yaitu wanita apabila ia melakukan kesalahan maka ia datangi suaminya, lalu ia berkata, hadihi yadi fi yadika, ia genggam tangan suaminya dan ia mengatakan, tanganku menggenggam tanganmu, la adzuqu ghamdan hatta tarda, mataku ini tidak akan terpejam sampai engkau memaafkan diriku dan ridho terhadapku. Luar biasa. Jadi kalau istri yang salehah, kalau dia melakukan kesalahan, maka dia akan mendatangi suaminya. Dia nggak gengsi, dia akan datangi suaminya, lalu ia genggam tangan suaminya, lalu ia katakan, mata ini tidak akan tertidur, tidak akan terpejam sampai engkau ridho dan engkau memaafkan diriku. Masya Allah, luar biasa. Tapi benar, jangan 5 menit kemudian tidur juga. Ah, ini basa-basi doang nih. Benar nggak? Jangan tidur. Ini kalau mau jadi istri idaman, ini hadis Nabi SAW. Kita kadang-kadang galakan kita sama suami kita. Pokoknya kalau suami kita marah dengan kelakuan kita dan kita salah, ibu harus lakukan hal ini. Apa yang harus kita lakukan, ibu-ibu? Bu, yang pertama apa? Ya, si ibu-ibu nih. Saya ngomong kok ibu-ibu yang kecapean sih? Yang pertama apa? Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Datangi suami kita. Kita yang datangi, jangan jual mahal. Kita yang datangi. Yang kedua, genggam tangannya. Yang ketiga, minta maafnya bahasanya gimana, Bu? Yang mataku ini tidak akan terpejam sampai kamu ridho. Itu bukan maaf ya, pokoknya aku udah minta maaf loh, udah. Jadi kok galakan dia, ya Allah? Itu minta maaf atau ngancem? Dan harus ibu buktikan kalau suami benar-benar kalau suami nggak maafin, itu benar, jangan tidur. Tunjukkan perjuangan kita bahwa kita menyesal. Ustaz, pokoknya saya udah minta maaf tadi malam, terserah suami mau maafin atau enggak. Loh, bukan begitu. Kita mah minta maaf. Jelas ibu-ibu? Jelas? Belum jelas, karena ada riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain, audzulimat, atau dia yang terzolimi oleh suaminya. Suami pulang-pulang marah, urusan kantor, urusan pekerjaan dibawa ke rumah, kita yang disemprot, kita yang jadi pelampiasan, marah tanpa sebab, tiba-tiba suara tinggi, tiba-tiba ngebentak. Nabi mengatakan, wanita penghuni surga, dia akan datangi suaminya, dia akan genggam tangan suaminya, dan dia akan mengatakan, la ghamdan hatta tarda, mata ini tidak akan terpejam sampai engkau ridho. Jadi walaupun kesalahan di pihak suami, tetap yang jemput bola siapa? Istri. Yang mendatangi istri, yang menggenggam tangannya istri, yang minta maaf istri. Yang tidak akan tidur siapa? Istri. Adil nggak ibu-ibu? Siapa yang berani bilang nggak adil? Angkat tangan. Ini saya bacakan hadits Nabi SAW. Siapa yang berani mengatakan Nabi nggak adil?
Masya Allah. Bu, berani, bisa diterima nggak? Ya, kepaksa Pak Ustadz. Kok curang sih Pak Ustadz? Yang zalim siapa? Bu, dalam kasus ini yang zalim siapa? Yang suruh minta maaf? Adil nggak? Bahaya ibu-ibu di sini. Berani nentang Rasulullah SAW. Kurang adil apa Nabi kita SAW? Saya ingin tanya, kalau ibu-ibu bisa melakukan hal ini, jaminannya apa kata Nabi tadi? Surga. Masih nggak adil? Iya deh Pak Ustadz, adil lah. Ibu-ibu jangan lihat sebatas perasaan ibu semata dong. Bu, gini loh Bu, kalau kita melihat sesuatu jangan dari satu sisi. Jangan dari satu sisi. Saya ingin tanya sama ibu-ibu sekalian, uang 100 juta mahal atau murah? Besar atau kecil? Salah jawabannya. Jawabannya tergantung. Kalau dengan 100 juta kita bisa beli tanah 2 hektar di Nusa Dua, murah 100 juta. Ya enggak? Benar. Tapi kalau 100 juta, saya punya motor Supra, saya jual ke ibu-ibu 100 juta, mahal atau murah? Mahal. 100 juta tuh nggak relevan Ustaz. Nah begitu juga, bolehlah kita protes kalau nggak ada pahalanya. Ini surga kok, masa masih dibilang nggak adil juga? Ini jalan yang mudah banget masuk surga. Kita cuma disuruh minta maaf sama siapa? Suami. Kalau disuruh minta maaf sama musuh kita, mungkin kita mikir-mikir. Kalau kita disuruh minta maaf sama tetangga kita, bolehlah kita protes. Kalaupun harus protes, ini suami yang menafkahi kita, yang menjaga kita, yang membela kita, yang menjadi pendamping hidup kita, yang mengayomi kita. Masa nggak mau sih ngalah sesaat saja untuk suami? Segitu perhitungannya ibu-ibu di sini. Wah, Masya Allah. Gimana ibu-ibu? Sama suami perhitungan apa enggak? Maka kalau suami lagi khilaf, yang minta maaf siapa? Suami lagi. Saya bilang gitu loh Bu. Dan ibu mendapatkan apa? Surga. Ibu mendapatkan surga. Ustadz, saya masih kurang puas nih Ustadz. Dapat surga kurang puas Bu. Bukan begitu sih. Tapi kan yang salah suami Pak Ustadz. Kok kayaknya kadang-kadang orang bilang Islam itu menyudutkan wanita. Nah ini contoh hadisnya katanya Pak Ustadz gitu loh. Kan gitu ya. Ini kan kayaknya wanita itu disudutkan terus. Keliru. Hadis ini justru mengangkat derajat wanita. Saya ingin tanya sama Bapak Ibu sekalian yang punya anak lebih dari satu. Misalnya kita punya anak yang satu SMA, yang satu mau masuk SD. Rebutan mainan, sama-sama ngotot, nggak ada yang mau kalah. Rumah udah kayak kapal pecah. Kita sebagai orang tua minta siapa yang ngalah pada saat itu? Si abang atau si adik? Abang. Kenapa? Karena lebih dewasa. Kita akan meminta yang lebih dewasa ngalah. Dalam kasus ini, yang disuruh ngalah siapa? Suami atau istri? Oh, ibu diem. Bu, tadi yang zalim siapa Bu? Yang disuruh minta maaf? Berarti yang disuruh ngalah siapa? Berarti dalam kasus ini yang lebih dewasa siapa?
Loh, dipuji kok protes, ibu-ibu sekalian. Saya suka heran. Ini kan berarti Nabi muji. Harusnya ibu kegeeran baca hadis ini, bukan bilang nggak adil. Iya nggak? Iya kan? Ya Allah, saya jadi terharu Pak Ustadz. Kenapa ini loh Nabi kita Pak Ustadz, suami yang marah, ternyata istri disuruh minta maaf. Berarti kan saya sebagai wanita diangkat oleh baginda Rasul. Saya dianggap lebih dewasa pada saat itu. Makanya saya diminta-minta maaf. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini hadis mengangkat derajat wanita, tapi mayoritas wanita nggak paham betapa mulianya diri mereka. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menolak hadis ini. Dan ini pelajaran penting. Allah dan Rasulnya tidak memihak kepada suami, tapi Allah yang menciptakan suami dan Allah yang menciptakan istri. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 14, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Allah tahu karakter suami, Allah tahu karakter istri. Maksudnya Allah tahu karakter laki-laki dan Allah tahu karakter wanita. Dalam kasus seperti ini solusinya istri yang diminta mengalah. Kalau nggak ketemu udah. Karena pada saat itu yang bermain adalah ego laki-laki. Yang bermain adalah ego pemimpin. Kalau istri merespon dengan suara tinggi, berantakan. Kalau istri merespon dengan kekuatan juga, berantakan. Maka yang disuruh ngalah siapa? Istri. Karena sekali lagi ini berkaitan dengan ego laki-laki. Ego pemimpin. Betul begitu ibu-ibu? Si ibu-ibu lah. Loh, ini benar loh. Coba cek deh. Ketika suami suami lagi ada masalah di luar nih. Terus pulang marah-marah. Kita balas marah-marah. Kira-kira rame apa tenang? Rame. Karena itu ego laki-laki. Kan kelemahan laki-laki itu apa sih? Kelemahan suami kita apa, Bu? Egois. Mau menang sendiri, nggak mau kalah. Betul begitu, Bu? Oh, dalam banget ya Ibu di belakang. Benar, Pak Ustaz. Ya karena pemimpin tuh punya kelemahan demikian. Karena memang pemimpin harus egois, tetapi kadang-kadang lepas kontrol, overdosis. Karena kalau dia nggak egois, maka dia akan didikte oleh orang. Kan egois dalam tanda petik positif kan boleh. Pada saat rapat, pemimpin yang harus ambil alih rapat. Enggak, ini keputusan saya. Dia harus bisa demikian. Nah, tapi kadang-kadang pemimpin itu overdosis. Nah, ketika overdosis, yang disuruh kasih obat penawarnya itu pasangan hidupnya, agar rumah tangga jadi seimbang lagi. Kalau sama-sama emosional, sama-sama marah, sama-sama emosi, berantakan itu rumah tangga. Oleh karena itu hadirin sekalian, istri idaman adalah istri yang tahu kekurangan pasangannya, kekurangan suaminya, dan dia bisa mengimbangi. Dan salah satu kekurangan suami adalah egois, mau menang sendiri, tidak mau kalah. Dan ketika sudah bermain dengan ego laki-laki atau ego pemimpin, maka istrilah yang diminta untuk berjiwa besar dan mengalah. Dan ingat, yang mengalah bukan berarti kalah.